Oke, selamat pagi. Kita mulai aja. Oh ya, silakan Eka pilih anggotamu secara random. Di share screen milih randomnya ya. Nanti kalau belum datang berarti saya tanda email. Ini hari ini hanya sudah pertemuan keempat. Oh ya, untuk yang sudah presentasi juga belum pada nandai ya. Ini yang sekarang 2000. Halo Eka. Iya, Pak. Ya, silakan mulai pilih secara Uh, random ya. Silakan untuk pilih. hari ini kita karena kemarin Hmm. sudah kelompok saya duluan, jadi Oh, maunya hari Andre. ini kelompoknya Adri dulu, Pak. Ya udah, Andre mana sudah siap belum Andre? Eh, Andre ada enggak? ada, Pak. Ada. Ya udah, suka Kak Andre. Silakan Anda pilih random satu anggotamu. Geisha Patricia Sihotan, Pak. Nomor berapa persensinya? Terpilih nomor berapa? Diperlihatkan randomnya sekarang, randomnya diperlihatkan sekarang aja, biar saya tahu itu random, nanti nggak tahu udah di random sendiri. Coba Anda tampilkan randomnya, biar saya langsung lihat angkanya, langsung saya yang akan melihat tidak, karena saya sudah buka daftar nilainya ini. Ada cukup share screen randomnya, nanti kan saya langsung lihat angkanya. Jadi karena kalau nanti Anda random bisa bilangan 1 sampai 52, kalau ternyata bukan anggotamu kan nanti di random lagi sampai ketemu anggotamu gitu kan, nggak apa-apa. Oke, silakan Anda share screen. Pak, ini kalau langsung nama gimana ya, Pak? Nggak, kalau bisa nomor aja, makanya pakai bilangan random yang sederhana itu loh. Anda aktifkan bilangan random karena saya inginkan dari angka dulu. Jadi 1 sampai 52. Jadi 1 sampai 52. Nggak apa-apa, tapi nanti misalnya terpilih anggotanya Eka, random lagi sampai dapat anggotamu. Kan mesti dapat dong anggotanya banyak. Jadi pilih nomor urut persensi. Anda cukup buka bilangan random kan malah gampang itu. Yang random dot apa itu org apa itu. Terus pilih antara bilangan antara 1 sampai 52 itu aja. Wah, random aja lama ini. Random semua. Oke, malah error. Kalau nggak pakai bilangan random yang di ini nggak apa-apa kalau memang itu masih error. Nah, mungkin karena udah 26, Pak. 26. Ini anggotamu, bukan kamu kan yang tahu kan, kalau saya kan enggak. Iya, Pak. Bonaventura. Anggotanya sudah? Ya. Iya. Ya, oke, Bonaventura ada belum? Enggak ada. Ada, Pak. Ada. Oke, ini kan
pertemuan berarti sekarang yang minggu keempat ya. Ya, minggu keempat ini 1. Oke, silakan Anda share screen. Ini tanggal 7 Maret. Oke, silakan. Dimulai. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya, silakan. Oke, mungkin di sini saya mau mempresentasikan tugas saya yang week 3. Jadi week 3 kemarin itu mengenai regresi menggunakan dummy variable. Oke, jadi di sini data yang saya dapatkan itu dari Kaggle, data tentang prediksi harga rumah. Jadi di sini kelihatannya kayak gini, Pak. Jadi dummy variable-nya dipakai di variable main road, base room, basement. Jadi kan ini kan kategorik ya, yes sama no. Yes no, yes no. Oke, ya. Terus sama satu lagi yang ini furnishing status. Itu ada yang semi furnished, unfurnished, sama satu lagi yang non furnished kalau nggak salah. Iya. Jadi di sini saya encoding. Coba saya ingin lihat di pendahuluan, Pak. Jadi motivasimu ingin menganalisis data ini apa? Coba di pendahuluannya ada cerita itu enggak? Jadi artinya Anda memang tertarik dengan dunia apa ini? Namanya dunia apa datamu ini? Harga rumah. Oke, harga rumah. Tentang harga rumah, jadi Anda tertarik dengan urusan harga rumah ya. Yang jadi perhatian dulu apa tadi? Yang untuk non furnished apa dulu? Non furnished Yang ini yang dummy variable. Ya, itu kalau ininya jadi kalau dalam tafsir ini artinya apa tuh kalau bahasa di kita ini? Saya ingin beli rumah. Itu Ini artinya kondisi apa perabotan namanya? rumah. Semi furnished, unfurnished, others itu kira-kira apa? Perabotan rumahnya, Pak, udah lengkap atau istilahnya kan kadang bahasa Iya. di kita kan namanya rumah itu sudah isi, apa hanya sebagian isi atau malah masih kosongan itu kan? Iya. Rumah kosongan. Ini rumah sewa apa rumah jual beli? Rumah dijual. Jual beli, Pak. Jual beli. Oke, berarti kan ada orang jual kan sudah isi kan kayak apa? Sudah lengkap tinggal masuk gitu. Ada juga yang hanya semi tadi ya, jadi sebagian sudah isi tapi beberapa belum. Ada yang masih kosong. Ya, oke. Data di mana ini? Di Kaggle. Kurang tahu ya, Enggak, Pak. maksud Belum ya, enggak. makanya nanti cari tahu. Jadi Anda boleh tanya seperti ini loh, data di Kaggle ini kira-kira data dari mana? Ini kemarin saya minta ada yang telusuri, ternyata ada yang hasil riset dari suatu jurnal, misalnya data tentang bidang kesehatan apa. Nah, ini nggak tahu siapa yang meriset, karena Kaggle yang penting mengoleksi kan ini. Siapapun bisa ngupload di Kaggle masalahnya. Jadi ada yang ngasih informasi lengkap. Di sini nggak ngasih informasi apa? Ada yang kadang ngasih kisahnya itu, data ini tentang apa, dia dari mana, daerahnya mana, jadi supaya kita bisa
Maksud saya kita tidak sekedar olah data atau analis data, tapi kita dapat manfaat dari ini. Ya, misalnya ini harga rumah di Amerika kan, kalau Anda ingin ke Amerika jadi siap kan, uangnya beli rumah di sana kan, ya ada kan orang Indonesia. Nah, maksud saya itu jadi nggak sekedar hanya untuk pamer-pameran komputasi gitu ya. Jadi kalau bisa datanya benar-benar ada yang, karena yang data Indonesia juga ada kan di Kaggle. Jadi ini kemarin ada yang harga rumah yang di Indonesia juga ada yang dapat. Ini kebetulan kan banyak yang minat ke urusan harga rumah gitu. Apalagi harga rumah di Jakarta daerah banjir kayak apa, daerah banjir sama nggak banjir misalnya. Nah itu kan menarik kan kalau Anda ingin beli yang murah yang daerah banjir misalnya. Nanti dibikin rumah panggung atau rumah kapal kayak di Kalimantan kan aman itu kan. Ya oke, nanti untuk berikutnya gitu ya dicari about datanya itu. Anda saya harapkan ada rasa ingin tahu juga ya, tidak ini bukan dalam konteks hanya latihan komputasi data statistik, tapi kalau bisa manfaat dari informasi yang dari kita mengkomputasi, mengolah, menginikan, kita dapat manfaat informasinya ya. Ya oke, silakan. Sementara belum nggak apa-apa, tapi untuk yang tugas berikutnya saya harapkan sudah ada Anda informasi yang lengkap ya. Oke, silakan lanjut sekarang. Kalau nggak salah Pak, saya juga pernah nemu dataset yang mirip-mirip, tapi bukan, kalau nggak salah dari Boston Pak ini, Boston Amerika. Ya udah, Datanya. berarti kalau Anda siapa yang ingin ke Boston, nanti lihat ini untuk memprediksi mau beli rumah ya. Ini kayak siapa sih Kuya apa tuh yang artis itu kan punya rumah di LA yang kemarin pas sempat ada kebakaran. Apalagi sekarang kan Trump nawarkan ingin jadi warga Amerika bayar berapa miliar itu kan. Ya oke silahkan. Kalau ini nanti ditambah ya, memang kalau itu dari Boston itu wilayah yang mana jadi misalnya untuk memberi referensi bagi orang yang ingin beli rumah di Boston, kalau kondisinya gini-gini, full furnish apa enggak, maka harganya kira-kira segini, siapin uangnya misalnya gitu kan. Oke, silakan silakan lanjut dulu. Oke, jadi kita menggunakan demi variable untuk yang main road. Main road itu apakah terhubung dengan jalan utama, terus basement itu apakah ada ruang tamu, basementnya itu apakah ada basement, terus apakah ada pemanas air, lalu apakah ada AC, lalu ini jumlah parkirnya, terus ini prefer area kayak apakah tempatnya strategis atau tidak gitu. Jadi dirasa semua variabel ini relevan, maka tidak ada fitur engineering-nya. Langsung aja. Nah, di encodingnya dengan seperti ini. Jadi yang variable main road, gas room, basement, water heating, air conditioning, dan preferable area itu dikonversi menjadi 1 jika bernilai yes, 0 jika bernilai no. Lalu yang furnishing status itu encodingnya jadi 2 jika rumahnya furnished atau udah full perabotannya, jika rumahnya perabotannya nanggung, lalu 0 jika rumahnya unfurnished atau belum ada perabotan sama sekali. Ini langsung masuk ke asumsinya dari price and area, karena bisa dilihat kalau mungkin di komputasi. Sebentar tadi kembali yang tadi di metodologinya dulu coba. Ya. Ini Anda sudah di atasnya, oke. Jadi Anda memang ingin mengerjakan apa? Multiple regression, tapi ada yang dummy-nya ya ini ya. Iya, Pak. Oke ya, jadi oke ya sudah ya, oke langsung ke bawah udah ya. Oke. Jadi mungkin dilihat di collab-nya biar lebih jelas. Oke, jadi di sini dilihat scatter plot antara area dan juga price-nya. Kalau bisa dilihat itu kalau dari garisnya sih linear, nggak cukup linear sih, cuman
cukup tren menaik lah. Jadi semakin besar areanya, semakin besar price-nya. Tapi kalau bisa kita lihat korelasinya itu nggak terlalu kuat juga gitu, cuma 0,5 dan ada beberapa outlier seperti di sini atau mungkin ini. Jadi mungkin dipengaruhi juga oleh variabel-variabel lain gitu. Misalkan nih areanya di sini gede banget nih, tapi price-nya malah nggak terlalu tinggi dibandingkan yang ini dan ini. Mungkin gara-gara ya paling belum ada furnish-nya atau mungkin lokasinya nggak strategis, jadi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Ya langsung aja. Jadi di sini langsung dimodelkan terhadap semuanya dengan menggunakan konstanta. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat yang paling tidak signifikan tuh konstanta. P-value-nya 0,6. Nah, ini mungkin karena kalau emang semua variabel independennya 0, yang lainnya 0 itu, kalau konstantanya malah ada nilainya malah juga aneh gitu. Karena kan kalau misal rumahnya udah nggak ada area, nggak ada bedroom, sampai pokoknya nggak ada furnishing, malah ada harganya, malah ya aneh kan. Makanya dikeluarkan dari model regresi. Dan juga bisa dilihat kalau R-square-nya juga kurang baik juga, 0,6. Oke, selanjutnya kita drop konstantanya. Bisa kita lihat kalau ya R-square-nya malah jauh lebih tinggi, 0,9 dibandingkan yang tadi cuma 0,6. Menunjukkan modelnya emang sangat baik kalau memang nggak ada konstantanya. Nah, kita cek lagi yang tidak signifikan itu yang bedrooms-nya, malah jumlah kamar tidurnya malah tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap harga rumahnya. Jadi kita keluarkan saja. Oke, jadinya langsung begini. Kalau dibandingkan dengan model sebelumnya malah menurun 962 jadi 961 aja. Ya, bisa kita lihat bahwa semuanya signifikan. Ya, jadi yang berpengaruh area, bedroom, stories. Stories itu semacam berapa lantai yang dimiliki oleh rumah tersebut, main road, guest room, basement, hot water heating, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi pertama, Anda waktu kalau membahas ini adalah gunakan logika statistik dulu ya. Logika statistik apa kalau kita analisis kayak gini regresi? Ya urusan statistiknya dulu. Tadi urusan logis, nggak logisnya logis statistik dulu. Logis statistik adalah berdasar apa? Tadi uji signifikansi, oh nggak signifikan, ya kan? Anda terus ditambah apa? Asumsinya ini. Ini yang saya harapkan coba Anda mulai selalu ingat tentang asumsi ya. Di regresi asumsinya apa aja? Linearitas sama koreksi. Nah, daripada tadi waktu bahas gambar ini ya kayaknya nggak logis ya. Ini ada besar, ada ini ya. Lebih baik diuji secara statistik. Setelah Anda dapat ini tadi ya, kan Anda nyingkir-nyingkirkan apa yang nggak signifikan dulu kan tadi misalnya kan. Konstanta nggak signifikan kan tadi, lihat p-value-nya kan. Coba lihat di yang ada p-value tadi. Nah, namanya logika statistik ini. Oh, 0,6. Berarti kan lebih dari 5%, bisa kita mau pakai 5% kan. Ini berarti H0 diterima, yang ini H0 diterima bedroom. Terus mana lagi yang, nah ini 9% guest room ya kayaknya nih misalnya. Itu yang proses seleksi apa? Berdasar namanya kalau ini kan kalau dari full dulu namanya backward selection ya. Masih Anda ingat yang di regresi? Nah, setelah itu Anda lihatlah mulai asumsinya. Coba di sini kalau R-square tadi ya oke ya dilihat, tapi asumsi apa yang dicek di sini di tabel ini? Coba Anda lihat di situ ada prop apa, F statistik itu menguji apa, Jaguar menguji apa. Nah, apakah sudah menguji semua belum? Apa aja asumsinya untuk diregresi?
Halo? Diagnostic checking apa? Iya, ya nama cek asumsi ya diagnostic checking. Ada Oh, berapa asumsi yang harus diperhatikan? 6. 6. Coba pertama misalnya dari ini dulu aja yang kelihatan oleh Anda ini. Ada F statistik, prop statistik, log life statistik. Itu untuk nguji apa itu? Nah, ini ya saya Oh, harapkan Anda kalau belum siap itu, karena saya lihat presentasinya belum, maka di metodologi tadi, perhatikan asumsi supaya Anda kerasa Anda seorang calon sarjana statistik. Kalau saya rasakan tadi, Anda kayak calon mahasiswa ekonomi ya, ngurusi harga rumah gitu. Karena Anda langsung cuman pakai apa tadi, RPR dibuang itu hampir saya lihat para pemakai statistik senangnya gitu. Tapi ada juga yang disiplin, asumsinya dicek. Kalau pelanggaran asumsinya cukup banyak, harus diatasi kan. Nah, ini saya harapkan Anda ini karena ini Anda kan mahasiswa statistik kan. Nah, tolong perlihatkan bahwa Anda orang statistik ya. Tidak hanya melihat R square sama ini aja. Karena orang statistik melihatnya dari apa nanti? Asumsi yang 6 tadi. Multicolnya tadi belum dilihat. Adanya apa? Terus autokorelasinya, terus variansinya, misalkan, nah ini sarankan semua nanti dicek ya jadi sarankan memang ini dari minggu ke minggu. Maksud saya biar Anda ada improvement ya. Oke, Anda pas tampil hari ini mungkin nggak tahu penampil sebelumnya seingat saya mestinya sudah saya ingatin bahwa harus ada asumsi dicek ya. Ya oke, sementara udah cukup tapi ingat selalu kalau pakai statistik harus sadar bahwa ini Anda pemilik alat statistiknya. Kalau pemilik mestinya harus merasa hati-hati, disiplin supaya apa? Hasil kerjaan statistik ini hasilnya bagus gitu. Jadi tidak hanya melihat R square sama apa tadi uji signifikansi. Karena di balik ini ada asumsi untuk model linear yang ganda ya ini ya karena multiple linear regression yang ada dummy variabelnya. Nah, saya kan itu. Nah, metodologi sebenarnya cukup Anda mengatakan itu. Kalau Anda nggak sempat ngetik, cukup ini diharap ke bukunya siapa. Gitu. Karena buku yang kita pakai kan mungkin tidak selengkap buku regresi kan misalnya. Ya, nanti tolong dicek seperti itu. Gitu. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Sekarang Eka, pilih anggotamu satu. Oke, makasih untuk Sebentar. siapa? Bonaventura ya tadi. Oke, nomornya juga ya, nomornya saja ya. Nomor 22, ini anggotamu ini. Ahmad Faiz Rifki. Ini anggotamu bukan, Eka? Halo, Eka? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya udah, berarti di running lagi supaya dapat anggotamu. 27, Sahidah Habibaha. Anggotamu bukan? Iya, Pak. Oke, ya udah, berarti kalau ini anggotamu sekarang mulai akan saya tandai. Ada nggak ini? Sahidah Habibaha Afifa. Ada nggak? Oke, silakan Anda share screen. Jadi saya akan mulai diperhatikan semua yang akan gunakan peralatan statistik, walaupun buku ini tidak memperlihatkan, Anda silahkan dilengkapi ya, karena Anda asumsinya sudah pernah kuliah regresi. Kalau yang Pak regresi nanti hari ini saya akan tambahkan klasifikasi, mungkin ketemunya di multivariat, saya harapkan juga dicek nanti asumsi apa aja yang bekerja di situ. Oke, silahkan.
Untuk sumber data yang digunakan adalah dari Kaggle, itu adalah data energy consumption dataset. Jadi datanya itu menjelaskan tentang kayak bangunan yang energi yang dihasilkan dari suatu bangunan atau bangunan itu mengeluarkan energi berapa gitu. Nah, untuk variabelnya itu nanti ada square footage, itu adalah luas bangunan dalam satuan kaki persegi. Kemudian juga ada Ini number juga of ada info occupants. nggak? Ini data dari mana? Indonesia, Amerika, apa dunia lain gitu? Nah, itu di Belum. data Kaggle-nya tidak dijelaskan, Pak. Nanti tanyakan aja, boleh tanya ke ChatGPT. Kalau saya punya data ini, data dari mana ini? Gitu. Kalau tanya Kaggle-nya nggak tuh bisa nggak, tapi kadang ada yang berhasil akhirnya mendapatkan Kaggle dapat dari mana. Memang ini sayangnya di Kaggle itu kadang nggak selalu ngasih info itu, tapi Anda kejarlah ya. Itu supaya Anda mengetahui bahwa data ini, supaya Anda nggak sia-sia tadi ngolah ini asalnya dari mana. Gitu. Ya, jadi Anda nggak tahu kan ini konteksnya di dunia mana gitu kan. Dunia Amerika apa dunia Indonesia gitu. Nggak ada informasinya sama sekali. Ini yang kelemahannya saya lihat di Kaggle, tapi Anda bisa cari kok itu di ini. Energi konsumen data set tentang apa, kalau tadi siapa si Bonaventura kan menduga itu dari Boston, itu ya nggak apa-apa. Nah, Anda nanti coba menduga dari mana, syukur bisa dapat. Ya oke, kalau memang sama-sama belum dapat, oke, sementara lewat dulu aja. Sekarang silakan lanjut. Nah, kemudian variabelnya itu sebenarnya ada dua lagi yang belum saya masukkan. Nah, yang pertama itu saya melakukan analisis tanpa dummy variabel. Kemudian yang kedua itu saya melakukan analisis dengan dummy variabel. Untuk variabelnya yang pertama itu sebenarnya ada tipe bangunan. Tipe bangunannya itu terdiri dari 3. Nah, tipe bangunannya itu ada residensial, komersial, sama industrial. Jadi ada bangunan, ada yang residen untuk perumahan, kemudian ada yang di industri, dan ada yang di komersial. Kemudian variabel yang kedua itu adalah square footage. Nah, square footage sendiri adalah luas bangunan dalam satuan kaki persegi. Kemudian variabel yang ketiga ada number of occupant, itu adalah jumlah orang yang menghuni bangunan. Kemudian yang keempat itu adalah appliance of use, itu adalah jumlah peralatan listrik yang digunakan. Kemudian ada average temperature, itu suhu rata-rata lingkungan di sekitar bangunan. Dan yang sebagai variabel dependennya yaitu energi consumption, yaitu konsumsi energi bangunan dalam kilowatt per jam. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan model regresi tanpa dan variabel terlebih dahulu. Nah, untuk pendahuluannya, karena seiring berjalannya waktu, isu pemanasan global itu semakin menjadi perhatian serius. Akibatnya ini bumi terus memanas akibat perubahan iklim yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan diperlukan aksi nyata untuk mengatasinya. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun gedung-gedung yang lebih hemat energi atau ramah lingkungan. Menurut data program lingkungan PBB tahun 2015, bangunan menyumbang sekitar 40% konsumsi energi, 25% penggunaan air, dan 40% eksploitasi sumber daya global. Nah, bangunan ini menjadikannya sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam konsumsi energi dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan energi dalam sebuah bangunan. Nah, dengan analisis yang tepat dapat dibuat model prediksi konsumsi energi untuk memberikan sebuah rekomendasi dalam mengurangi penggunaan energi secara lebih efisien. Untuk tujuan dari analisis ini untuk memprediksi konsumsi energi berdasarkan berbagai faktor seperti jumlah penghuni bangunan, penggunaan peralatan, suhu rata-rata di sekitar bangunan, dan faktor lainnya. Untuk metodologinya yang pertama ini saya menggunakan metode regresi linear tanpa dummy tadi. Nah, kemudian ada hasil dari heat map atau uji korelasinya. Nah, apabila dilihat dari heat map ini, yang memiliki hubungan paling kuat adalah square footage sama energy consumption. Jadi bisa dibilang apabila luas rumahnya itu semakin meningkat, maka
konsumsi energi dari suatu bangunan itu juga meningkat gitu. Nah, untuk variabel lain selain square footage itu memiliki korelasi, namun bisa dibilang korelasinya kecil. Sedangkan untuk variabel rata-rata suhu sendiri itu memiliki korelasi negatif dengan energi consumption. Nah, kemudian kita masuk ke uji asumsi. Asumsinya itu yang pertama, variabel dependent merupakan variabel kontinum. Untuk variabel dependentnya sendiri tadi kan energi consumption yang merupakan itu variabel kontinum. Kemudian asumsi yang kedua itu adanya hubungan linear atau linearitas antara variabel dependent dengan variabel independent. Nah, apabila dilihat dari scatter plotnya, dapat dilihat untuk variabel square footage sama energi consumption itu hubungan linearitasnya terlihat sangat jelas. Sudah membentuk garis linear naik. Kemudian untuk variabel lain seperti energi consumption ini terdapat hubungan linear, tapi titik-titiknya itu bisa dibilang masih cukup menyebar. Begitu pula untuk variabel appliance use. Nah, untuk variabel average temperature ini titik-titiknya juga menyebar sangat luas. Jadi hubungan linearnya mungkin sangat kecil. Nah, setelah dilakukan uji asumsi, kemudian akan dilakukan model regresi. Nah, hasil dari model regresinya itu, untuk variabelnya ada konstanta, itu nilai p-value-nya itu 0,000, yang kesimpulannya itu konstantanya itu signifikan terhadap model regresi. Kemudian ada variabel square footage atau luas bangunan, itu juga p-value-nya 0,00 yang berarti signifikan. Begitu pula dengan variabel number of occupant dan appliance use. Itu juga variabelnya signifikan terhadap model regresi. Tetapi untuk variabel average temperature atau suhu bangunan itu memiliki p-value 0,765. Yang pada artinya itu lebih besar dari nilai alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel rata-rata suhu rata-rata itu tidak signifikan terhadap model regresi. Nah, karena variabel suhu rata-rata tidak signifikan terhadap model regresi, maka kita bentuk kembali model regresi dengan mengeliminasi variabel suhu bangunan. Nah, didapatkan model kedua regresinya. Nah, untuk model regresi yang kedua ini, semua p-value-nya sudah bernilai 0,00, yang berarti kurang dari tingkat signifikansi, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan konstanta dan variabel independennya, yaitu square footage, number of occupant, dan appliance use itu signifikan terhadap model regresi. Kemudian ada pemilihan model. Ini kita bisa lihat dari nilai AIC, BIC, sama adjusted R-square. Apabila kita memilih nilai AIC sama BIC-nya yang terkecil, kemudian kita memilih nilai adjusted R-square yang terbesar. Dapat dilihat model 2 itu lebih baik daripada model 1 karena nilai AIC dan BIC-nya itu lebih kecil dan nilai adjusted R-square-nya itu lebih besar daripada model 1. Nah, jadi dapat disimpulkan model regresinya yaitu model 2 dengan keterangan konsumsi energi sama dengan 2005,9969 ditambah 0,0461 dikali luas bangunannya ditambah 10,8441 dikali jumlah penghuni dalam suatu bangunannya ditambah 18,0029 dikali jumlah perawatan listriknya. Ini juga ada metrik evaluasi yang menyatakan error dari modelnya. Kemudian untuk diagnostik checkingnya, nah, untuk diagnostik checkingnya yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Itu untuk menguji apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen. Nah, dari hasil uji multikolinearitasnya itu didapatkan nilai F-nya untuk ketiga variabel independennya itu 2,73, number of occupant itu 2,66,
outline of use itu 2,70. Nah, karena nilai ketiga variabel independen tersebut tidak ada yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Jadi dapat diasumsikan memenuhi uji multikolinearitas. Kemudian yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Itu menggunakan uji Brice-Pagan. Nah, dapat dilihat dari hasil p-value-nya itu senilai 0,29. Nah, kesimpulannya karena p-value dari uji Brice-Pagan itu menunjukkan nilai lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, asumsinya terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada uji autokorelasi. Nah, untuk hasilnya itu 1,9207. Itu juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya autokorelasi residual. Dan yang keempat itu ada uji normalitas residual. Itu value-nya dapat dihasilkan dari uji Jarque-Bera. Nilainya itu 0,0194. Tetapi karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka asumsi normalitas residual tidak terpenuhi. Dan untuk secara eksploratif juga dapat dilihat di Kiki plot tersebut. Nah, untuk uji diagnostik checkingnya ini baru 4 yang diuji, 3 dari 4-nya itu terpenuhi. Begitu. Nah, kemudian ini juga ada yang menggunakan multiple linear regression tapi menggunakan variabel dummy. Jadi ada tambahan 2 variabel yaitu building type sama day of week atau weekend atau penggunaan energinya itu di weekday atau weekend gitu. Untuk modelnya itu didapatkan semua p-value-nya itu signifikan terhadap model. Namun untuk diagnostik checkingnya masih belum dilakukan. Masih dalam proses. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Oke, terima kasih Pak, sudah lumayan, tapi tadi ada beberapa asumsi yang belum terpenuhi ya. Jadi nanti pada saatnya Anda mungkin di skripsi harus diusahakan semua asumsi terpenuhi supaya hasilnya memang bagus. Atau pada saat nanti Anda di dunia nyata sana kalau kerja, kalau memang menggunakan statistik, tolong kalau peralatan itu minta asumsi itu harus dipenuhi ya. Kalau enggak ya bagaimana caranya? Anda tahu caranya memenuhi supaya asumsi terpenuhi tadi enggak normal ya. Anda pernah sudah di kuliah kalau enggak normal di atasnya dengan cara apa? Transformasi, Pak. Oke, jadi Tapi transformasi saya apa? sudah mencoba transformasi tapi masih belum terpenuhi juga. Nah iya, Jadi makanya belum kan nggak mencoba mudah cara kan? lain. Betul kan? Milih transformasi yang pas kan juga nggak mudah kan itu. Nah itulah kenapa statistik itu sering disebut sebagai science and art itu. Science-nya kayaknya kita oke lah itu aturan mainnya. Tapi pada saat kayak tadi ingin ngatasi sesuatu, itu kayak kita ada unsur kayak seninya tadi. Gitu kan. Walaupun dulu diajari kalau mencengnya ke arah kanan, transformasinya ini. Kalau mencengnya ke arah kiri, transformasinya ini. Kalau terlalu kurus, terlalu gemuk, itu ada kan arahan itu. Tapi kadang walaupun kita praktekkan, kadang belum tentu juga pas itu. Nah, akhirnya dicurigai kemungkinan itu outlier-nya ini. Nah, makanya ada nanti ngatasi outlier kan. Karena normal itu kan, kalau bisa simetri kan. Nah, kadang karena ada yang tertentu, dia jadi tidak simetris. Maka itulah tadi menceng kanan apa menceng kiri, atau terlalu gemuk apa terlalu kurus. Yang kurtosisnya jadi nggak 3 kan. Nah, itu nanti ada. Nah, itu seni yang lanjutannya. Nanti silakan kalau ada yang sampai ke situ ya bagus. Tapi yang penting ini Anda sadari bahwa Anda ada yang dilanggar itu, yaitu asumsi yang mana itu. Ya oke, saya kira terima kasih. Nanti sambil nanti hari ini akan saya tambahkan materi baru, sudah wakil satu dari kelompoknya Eka sama satu dari kelompoknya. Oke, terima kasih ya untuk Ariel. Jadi saya lagi untuk selanjutnya tugas selalu Anda usahakan minimal deteksi masih melanggar apa. Kalau sudah diusahakan
diatasi tetap aja masih, ya sudahlah, itu pada saatnya harus presentasi ya sudah. Tapi besok kalau di ujiannya nanti kalau Anda harus itu Anda dikejar sampai waktunya habis ya, ujiannya 2 jam ya. Gimana coba diatasi sampai 2 jam itu selesai. Kalau tetap waktu 2 jam selesai sudah, ya udah harus dikumpulin kan. Tapi kalau nanti kan biasanya saya jadikan tugas UTS kan. Nah, saya kasih waktu 24 jam. Sudah dikejar sampai ini tetap asumsi nggak bisa terpenuhi semua. Ya itu namanya sudah risiko waktu kan, karena waktu habis. Tapi artinya kita sudah berusaha, nggak semudah itu kita memenuhi asumsi dari suatu model. Itulah ketidaksempurnaan yang harus kita terima kadang itu. Nah, mungkin sedikit sebelum saya lanjut ke materi hari ini, saya gantian yang share screen. Oke, yang presentasi saya hentikan dulu. Ini saya hanya buka lagi dari jadi ini asumsi-asumsi yang harus ingat. Pertama tadi tentang linearitas ya. Tadi R-square-nya berapa, Afifah? Anda sudah sampai berapa tadi? R-square-nya? 0,73, Pak. Nah, misalnya apakah ada yang kemungkinan nggak linear, jadi nggak bisa dipaksakan linear itu. Terus multikonya tadi ada nggak ya multikonya tadi Anda ya? Sudah dicek belum ya? Sudah dan terpenuhi, Pak. Kurang dari 10 semua VF-nya. Oke, yang VF tadi sudah ya, jadi nggak ada. Heterosnya, yang homos ini? Sudah juga, Pak, dan terpenuhi. Terpenuhi ya. Atau korelasi? Sudah juga dan terpenuhi. Normalnya ini ya, yang tadi belum terpenuhi Normal kayaknya yang ya. belum terpenuhi. Dan sudah nyoba transformasi tapi belum berhasil gitu ya. Iya ya, sudah ya. Iya, Pak. Nah, proses Anda berusahanya tolong diperlihatkan ya, baik di collab-nya atau di overleaf-nya. Ini saya sudah nyoba transformasi ini, tetap aja masih menceng misalnya. Kadang kan normal bisa karena menceng kanan kiri, karena kalau normal harus simetri ya. Bisa juga karena gemuk sama kurus itu. Terlalu kurus itu jadi juga nggak diinginkan, karena kalau terlalu gemuk juga enggak kan. Itu bahasa gemuk kurusnya itu karena harusnya kan kurtosisnya kan 3 kan. Kalau sikunusnya kan kalau bisa 0 kan simetris itu. Nah yang kadang nggak dicek pada saat kita main ini ada di prediktornya ini yang diharapkan variabel independen tidak berkorelasi dengan errornya, namanya endogeneity, endogenitas itu. Nanti yang gunakan. Nah akhirnya kadang kita main di two-state least square. Nah ini mungkin di kuliah regresi belum ya. Tapi kalau ada pada saatnya skripsi, Anda misalkan besok menghadapi kayak gitu, ternyata pada saat main dan multiple berurusan dengan yang ada kemungkinan antara error dengan si independennya ada pengaruh itu. Nah, salah satunya ini dengan ini bisa juga hanya mungkin Anda nanti ada kuliah namanya persamaan struktural ya kalau salah yang jadi untuk lebih jauh lagi. Nah, makanya saya harapkan nanti kalau ini Anda cari teorinya ya, sampai tinggal cukup di haref aja, jadi ya nggak harus ada ketika Anda kan waktunya nanti terlalu banyak. Tapi kalau di ujian harapan saya nanti kalau waktunya masih cukup, Anda harus semua peralatan teorinya itu di metodologinya harus diperlihatkan dengan baik gitu. Nah itulah nanti beberapa diharefkan, Anda ambil dari literatur statistik mestinya gitu. Nah, memang pada saat seperti itu, kalau ingin cepat, Anda kan kayak ini, misalnya saya ingin minta link e-booknya itu. Mungkin Anda akan, atau nanti bisa juga link jurnal ya. Supaya Anda nanti dengan cepat bisa dapat, oh ini untuk uji asumsi, saya akan berdasar teori dari bukunya siapa misalnya. Nah, mungkin ada beberapa, kalau ini kan, masih gunakan langsung ke arah dengan SPSS, ini untuk tadi lebih ke urusan menghitungnya kan. Nah kalau kita ingin dapat e-book yang membahas ini, kita harus kemana mengarahkan ini. Bisa juga ke suatu misalnya ada jurnal atau apa, nah silakan. Apakah Anda nanti benar-benar mencari sumber teorinya. Ini untuk latihan pada saat nanti Anda skripsi, Anda sudah terbiasa punya sumber referensi ya. Walaupun sudah saya kasih banyak kan itu di kuliah ini. Nah, bisa juga dari sana ya, nggak harus cari di sini lagi. Ini saya kemarin sudah nyari cukup banyak, maka manfaatkan. Oke, untuk hari ini saya akan mulai masuk ke materi
baru salah satu yang saya ingin Anda tambahkan, komputasi kemarin di Colab ada. Ini juga Anda bisa main di Kaggle-nya sekalian. Jadi Kaggle juga sudah bisa dipakai untuk kepentingan mana yang punya saya tadi. Jadi memang yang hari ini kan saya akan masuk ke logistik regression. Nanti Anda sudah saya kasih linknya di sini. Nanti ke yang Kaggle, Anda bisa masuk ke sini. Nanti pilih di sini yang code, nanti akan masuk ke yang hari ini saya akan masukkan ke yang untuk klasifikasi. Salah satunya gunakan logistik regression. Tadi kan contoh yang ininya, tadi conversion matrixnya juga digunakan. Nanti silakan boleh mulai mencoba yang Colab dan yang langsung di Kaggle-nya ya. Supaya Anda menambah wawasan mungkin ada beberapa, karena tadi memang kemarin saya asalkan kan Colab, ya Anda sudah pada berkolab pria gitu kan. Mungkin di praktikumnya juga gunakan Colab ya. Benar Eka? Iya. Halo Eka? Ada yang pakai Colab, bebas sih Pak, ada yang pakai VS Code juga. Tapi ada juga yang pakai di Kaggle langsung. Kalau di Kaggle, saya kurang tahu Pak. Oke, jadi ini kemarin ada yang sudah, kebetulan saya kenapa hanya ke sini, kemarin saya nguji salah satu mahasiswa statistik, ternyata saya tanya, loh, kamu komputasinya, kok saya tanya Colab, enggak Pak, saya langsung di Kaggle gitu. Nah, makanya saya cek gitu, ternyata di Kaggle juga bisa, jadi salah satunya Anda bisa ikut lomba di sini ya, kalau yang senang lomba komputasi itu. Nanti ada perlombaan di sini, biasa langsung di platformnya dia. Jadi kalau Colab kan, ya kadang lebih ke kita, platform untuk kita komputasi kan. Tapi kalau Kaggle dulu lebih terkenal sebagai sumber datanya, kayak BPS-nya lah itu. Nah, tapi sekarang Kaggle juga bisa untuk running. Ini kan ada untuk nge-run semua program saya, terus juga untuk codingnya, itu bisa juga R, bisa juga Python ya. Nah, inilah yang nanti Anda bisa uji coba untuk nambah mau ngupload data di sini juga bisa. Anda bawa data dari luar dimasukin ke sini. Nah, ini tambahan untuk, karena kebetulan kita lagi konteksnya di kuliah komputasi, maka saya ingin Anda memperkaya. Kalau ada yang dapat lagi di mana yang terkini, usahakan Anda ikuti itu. Ini karena kita sekarang temanya kan tentang komputasi dan yang statistik. Maka yang statistik ini juga tadi, jangan lupa teori-teori statistiknya. Jangan hanya berkomputasi, tapi tanpa melihat tadi ya, dari setiap model yang kita pakai, metode yang kita pakai, ada asumsi yang menyertainya. Nah, itu saya harapkan Anda cermati itu. Ini salah satu aja, nanti bisa Anda silakan klik di sini untuk masuk ke Kaggle-nya. Ini akan ke Colab sudah kan kemarin. Nah, untuk literatur kan sudah saya tawarkan, ada beberapa yang bisa dipakai. Ini kalau Anda mau nambah ya boleh. Nah, hari ini kita akan masuk ke klasifikasi. Mungkin Anda pernah belajar ini mungkin di multivariat atau di kuliah yang mana dalam rangka kita area klasifikasi itu. Ini saya langsung ke bab yang klasifikasi. Oh ya, saya pindah ke yang biar lebih mudah. Oh, belum saya running kok sudah langsung pindah, jadi langsung error. Oke, jadi kalau sebelum mau kayak share screen yang full ini, yang ini biasa kalau untuk presentasi lebih enak yang ini. Nah, tapi harus di running dulu ya, kalau nggak di running langsung hilang. Ini yang bab minggu kedua, minggu ketiga. Nah, minggu keempat kita akan masuk ke klasifikasi. Jadi itu apa itu klasifikasi dan kenapa kok kita tidak bisa pakai linear. Jadi ya kalau kita mau paksakan linear mungkin ada risiko. Jadi ya memang dipaksakan linear tadi nggak terpenuhi. Terus salah satunya adalah logistic regression. Terus kita juga generative model for classification.
comparison classification method, sampai ke GLM-nya. Nah, saya nggak tahu ada kuliah yang sengaja apa enggak ya, saya nggak begitu hafal semua kurikulumnya statistik. Yang mungkin yang lama-lama dulu saya masih agak enggak, sekarang nama-nama yang baru kadang belum termemori dengan saya dengan baik. Jadi ini salah satu ada GLM. Nanti yang untuk lab-nya itu yang tadi, kalau di sini kan masih menggunakan Python sebenarnya, tapi nggak harus di collab, nggak harus di tempat ininya kan. Yang saya sarankan yang tetap adalah gunakan yang cloud ya. Karena supaya saya juga bisa ikut mengecek kalau Anda punya, langsung saya klik masuk ke Kaggle atau masuk ke Colab ya sekarang tambahan. Sebenarnya dulu ada POSIT Cloud ya kalau yang R ya. Tapi kan POSIT kalau ada yang masih pakai ya boleh, itu yang awalnya namanya RStudio Cloud. Nah, nanti di sini ada log regression, ada GDA, KNN itu apa, nanti kita akan coba lihat itu di. Jadi kenapa sih kadang kita membutuhkan suatu klasifikasi itu? Ini mungkin kalau yang pernah ke emergency room atau Anda nemeni gitu. Jadi ada orang kalau datang itu dia akan membawa apa simptom itu kayak apa ya, tanda-tanda yang kenapa sih sampai dia dimasukin ke emergency room, mungkin apa sesak napas lah, atau habis kecelakaan jadi pendarahan yang banyak, atau karena pingsan atau apa, kadang orang dibawa ke emergency room. Maka di sini akan dilihat secara medical dia mungkin bisa ada apa akan divonis 1 di antara 3 karena kalau orang di medical room, oke, ini akhirnya boleh pulang. Oh, ini harus rawat inap gitu. Atau ya tetap di sini tapi agak lama ya sambil ingin dipantau lebih lanjut, akan diputuskan rawat inap apa enggak kan. Nah, jadi kadang kita mengklasifikasi orang tadi akan dibawa kemana gitu. Kalau hanya 2, oh boleh pulang atau harus rawat inap gitu. Kalau dibikin 3, tidak boleh pulang, tapi ditunggu dulu misalnya, atau baru rawat inap itu misalkan. Atau kita di online banking, mungkin kita menentukan apakah untuk terkait transaksinya, ini terkait apa, fraud apa enggak itu ya. Jadi ini yang dilacak bahwa ada kemungkinan dia melakukan, sering dikhawatirkan ini lokasi yang berapa enggak itu di. Terus terkait DNA, mungkin kita akan melihat pasien dengan apa tertentu dari sisi biologisnya untuk lihat apakah dia dari ini apa namanya kayak genetiknya ya. Jadi dia akan kecenderungan akan jadi memiliki apa, mungkin ini karena generatif apa enggak, kayak orang yang kena gula, ada yang karena turunan, ada yang enggak gitu. Nah, sekarang kenapa kita terpaksanya enggak linear itu? Karena tadi yang misalnya kalau kita ingin memodelkan dengan cara linear, apa akibatnya? Karena kita berurusan sekarang responnya adalah kualitatif ya. Jadi kan ada kemungkinan dia rawat inap, apa mau dipulangkan atau apa yang di. Nah, misalnya di sini kalau kita kemungkinan akan diperoleh apa, dia stroke, apa drug overdoses atau epileptic seizure, apa istilah-istilah medis yang kalau Anda misalnya lagi kayak gini ingin tahu ya tinggal di copy, taruh di ChatGPT mungkin akan dapat penjelasan ya. Daripada kalau nyari buku langsung kan mungkin lama. Ya dari situ dulu kalau ingin tahu lebih jauh apa itu stroke, apa itu drug overdoses ini, ya kita bisa dapat awalannya dari ChatGPT atau googling ya, itu yang dulu nama Mbak Google, atau ke banyak yang sekarang searching engine yang untuk cepat kita dapat informasi itu. Nah, sekarang di logistik regression kalau kita sudah masuk sana, maka kita mesti akan mengestimasinya, dipakai untuk prediksi, dan bagaimana kalau kita sampai ke multiple logistik regression. Terus multinasional. Jadi kalau tadi hanya ada 2 dikotomi saja, kadang saya disebut sebagai apa? Logistik regression pada saat kalau X-nya banyak jadi multiple, tapi bisa juga kita berurusan dengan yang tadi lebih dari 2, kadang jadi kita multinomial. Jadi karena kan kita gunakan distribusi binomial atau multinomial, mungkin Anda masih ingat kan kalau hanya 2 macam aja, kadang kita masih kayak binomial, pada saat macamnya banyak di responnya maka jadilah ke multinomial.
Nah ini tadi kalau apa yang tadi saya ini kan karena di Kaggle kalau kita sudah punya banyak ini saya masuk ke sana ya udah tadi kan saya juga sudah ini di sini juga saya kasih tempat lagi tapi sudah langsung masuk ke logistik. Kalau tadi kan enggak Kaggle secara umum itu. Kalau yang ini sudah Kaggle yang saya set memang khusus untuk yang logistik regression. Ini hanya untuk contoh aja. Jadi kalau Anda masuknya melalui yang tadi itu Kaggle secara umum Anda harus cari yaitu koleksi code saya di situ apa karena kan gunakan akun saya tadi di situ. Nah, berikutnya tentang untuk yang generative model ini for classification adalah salah satunya mungkin Anda ini mungkin banyak ke multivariatnya ya jadinya ya yang logistik juga kayaknya Anda dapat juga di multivariat yang klasifikasi juga untuk yang diskriminasi analisis itu untuk melakukan diskriminasi ya jadi ini kalau P-nya 1, P-nya lebih 1 sampai ada quadratic discriminant analysis sampai ke naik ya. Tapi di sini memang kita fokus kok di komputasinya tapi ya jangan lupakan kalau Anda tetap saya harapkan mengharap ke teorinya ya. Mungkin Anda kan kalau yang pernah kuliah multivariat kan saya punya banyak multivariat dulu saya kasihkan itu. Ya Anda tinggal dibikin harefnya saja lah, nggak urus. Nah syukur kasih informasi kalau di yang ini di halaman sekian. Supaya pada saat kita ingin tahu teorinya akan cepat itu. Nah inilah nanti yang diuntungkan pada saat Anda skripsinya akhirnya minat mana. Nah inilah yang kadang ada orang skripsi lama hanya gara-gara nggak punya topik-topik gitu. Sebenarnya dengan kuliah-kuliah yang sudah Anda jalani, Anda sebenarnya bisa sudah mulai tertarik ke yang mana. Itu. Nah, kalau ingin dapat yang posisi terkininya, bisa bersumber dari jurnal ya. Kalau buku kan biasanya itu penemuan lama. Kan. Tapi kalau jurnal pemakai statistik, ya mungkin metodenya metode lama, hanya datanya baru. Tapi kalau itu yang ditulis oleh orang-orang statistik yang mungkin mengembangkan metodenya, itu Anda bisa dapat perkembangan metode baru itu di situ. Tentang diskriminan kayak apa sih, nah, Anda boleh di searching lebih jauh itu. Terus kita ingin mulai bandingkan tentang metode kasih tadi, apakah menggunakan yang analitik, apa yang empirical, nanti kita akan masuk ke dan akhirnya kita bisa ke yang lebih umum lagi. Ini contoh di sini bisa gunakan kalau kita mau responnya itu counting 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini akhirnya bisa gunakan Poisson regression itu. Ini salah satu yang kalau tadi kan bilangnya bisa juga hanya 0,1 bisa juga multiple jadi 0,1 tapi masih dalam konteks apa tadi apakah stroke apa ini jadi suatu apa namanya hanya untuk pembeda di responnya. Nanti kalau konteksnya nanti sudah counting, bisa juga kita masuk ke Poisson. Kita tahu kan Poisson distribution kan untuk counting kan banyaknya sesuatu itu. Dan ini juga bisa ke yang lebih umum pada saat kita ingin akhirnya bentuk ininya secara lebih luas nanti kita ke GLM-nya itu. Nah nanti ini jadi untuk contoh di RAM-nya ada nanti tentang stock data market, khusus tentang logistik LDA-nya tadi kedisiplinan, terus KDA-nya ada quadratic discriminant analysis, naik bias-nya sampai ke nearest neighbor. Terus tadi yang konteksnya terus Poisson-nya. Oke, jadi sekarang kita akan lihat di bukunya ya. Jadi ini yang tentang di bukunya, nanti ini ada sedapat contoh-contoh bagaimana ini tadi yang stroke, drug overdoses. Dari 1, 2, 3 ini bukan dalam konteks counting ya, hanya coding itu. 1 coding stroke, 2 drug overdose, untuk 3 adalah epileptic seizure. Tapi kalau tadi untuk konteks di Poisson itu 0, 1, 2, 3-nya sampai katanya adalah konteks counting. Kalau di sini hanya untuk coding itu beda ya. Jadi apa kayak seperti di kalau hanya 0, 1 mungkin tadi ada contohnya kayak hanya melihat 0, 1 itu. 0 sama 1 kayak gender atau tadi ya tidak itu masih kadang responnya mau setuju tidak setuju. Itu 01 hanya sebagai coding. Kayak di sini juga sebagai coding. Jadi mau dirubah, sekarang aplikasi yang 1 ini ya nggak masalah. Karena dia memang hanya untuk sebagai coding aja. Ini tadi ya untuk kalau yang bisa, ini stroke, yang ini karena overdose-nya 2 aja, ini ya bisa pakai 01. Nah bagaimana untuk ke
logistiknya. Sebenarnya kita ingin memodelkan adalah probability bahwa dia akan 1 misalnya, dan probability akan dia 0. Maka jadi ini, kalau diregresi kemarin kan langsung Y sama dengan ini kan. Kalau dia, tapi kita sekarang, kita sebenarnya PX ini adalah peluang Y sama dengan 1 kalau diketahui X. Jadi kalau X-nya sekian, maka dia akan PX-nya berapa. Nah, itulah pada satu prediksi ke terjadinya, ke probability-nya itu. Nah, akhirnya kalau kita buat dalam bentuk yang fungsi logistiknya, jadi seperti ini ya. Nanti Anda kalau ingin dapat lebih ini, bisa memang di buku ini langsung diarahkan ini ke buku mana itu. Nah, Anda boleh searching dengan kata kunci ininya, nanti kita akan mendapatkan sumber referensi teorinya, karena di buku ini lebih fokus untuk ke konteks komputasinya kan. Terus untuk estimasinya, pakai maximum likelihood. Mungkin Anda harus buka buku statistika lagi. Oh, seperti apa sih nanti fungsi likelihood-nya? Nah, inilah nanti di proses estimasinya akan diperlihatkan. Oh, ini loh fungsi likelihood-nya. Jadi pekerjaan kita ingin mengestimate tadi kan, keberadaan sekali lagi di dalam banyak PE kan ada parameter yang harus diestimate itu. Nah, setelah kita dapat estimasinya ini, dapat koefisiennya, jadi kita bisa melakukan kayak tadi ya, kayak di umumnya diregresi kan kita, oh signifikan enggak ini. Kalau ya, terus dipakai untuk prediksi. Oh, kalau X-nya berapa ini? Oh, 1000. Berapa peluang dia adalah akan ke misalnya nilai 1. Jadi kalau ini akan mengarah ke berapa kalau PX-nya ini diperoleh ternyata 0,05. Ini jadi mengarah ke yang responnya apa. Ya. Nah, inilah nanti kita akan membuat bagaimana kita mengarah ke konteks prediksi. Ini kalau untuk tadi ya mengarah ke saya ingin melihat kalau student yes bagaimana ini adalah yes ini berapa. Ini tadi kemasukan ininya adalah 1 ya tadi yes kan kodenya 1. No itu kodenya 0. Nah, sekarang kalau multiple kita punya X-nya banyak. Nah, X-nya banyak ini ya. Tetap ininya sama struktur ini ya oh ini yang nggak signifikan income ya, ini kalau balance tadi ya dan yes masuk, kalau ini adalah yang enggak. Jadi yang yes no ini adalah di sisi prediktornya yang kualitatif ya, tadi sudah masuk kan yang gunakan kayak dummy variable itu. Jadi kalau mau divisualkan juga boleh, ingin melihat box plotnya juga bisa. Ini untuk buat prediksinya. Nah, ini kalau yang multinomial ya, kalau yang K-nya hanya 2 sampai K-nya banyak ini. Jadi kita ke multinomial. Jadi di sini pilihannya jadi tidak cuma yes no, tapi bisa lebih dari itu. Kayak tadi yang K-nya 3 itu jadi stroke overdose. Jadi dari situ nanti akan lihat, oh ini cenderung dia akan ke stroke overdosis, yang tadi yang ketiga epileptic. Nah, ini adalah kayaknya epilepsi mungkin ya. Ya oke, nanti dilihat lebih jauh kalau ingin yang senang di dunia kesehatan ya. Nah, ini kalau kita nanti untuk membuat prediksi kalau X satunya segini, X ini 2-nya segini, sampai XP-nya segini, bagaimana peluang bahwa Y akan sama dengan 1 tadi misalnya stroke misalnya. Nah, sekarang kalau untuk gunakan model untuk klasifikasi, jadi kita ingin menjelaskan model-model yang akan kita pakai nanti saya kalau untuk nambah teorinya ya silahkan Anda ini kan ya, jadi perbedaan di sini ya, tadi tambahan ada FK sampai ini ya, secara yang lebih. Nanti kalau sudah Anda ingat ada
kata posterior, mesti Anda ingat, atau Anda belajar Bayesian mungkin di PSM ya, dikenalkan tentang Bayesian ya. Ada posterior, nanti ada prior ya. Ini jadi ini melibatkan ada diskusi prior itu. Ya nanti kalau memang belum ya Anda nggak ada yang masuk ke sini ya nggak apa-apa. Kalau ingin masuk sini mungkin teorinya sekali lagi diharapkan aja nanti saatnya Anda mungkin untuk skripsi baru diperdalam ya. Untuk di sini yang penting saya ingin Anda bisa mencoba berbagai alternatif untuk yang klasifikasi. Ini salah satunya menggunakan yang Bayes classifier. Nah, sekarang untuk yang dalam rangka ke arah melakukan analisis diskriminasi, tapi konteks yang linear sampai ada yang kuadratik, ini sudah gunakan tadi normalnya, jadi ini harus diusahakan dipenuhi. Jadi di sini adalah tidak kayak tadi kan diskrit ya 0 1 1 2 3 01. Nah, kalau sekarang di sini kita akan gunakan yang tadi yang di FKX-nya ini bisa kita pasang di sini adalah dari distribusi normal. Kalau tadi kan enggak ya, jadi langsung hanya ini. Kalau pada saat di konteks kita akan masuk ininya adalah misalnya salah satunya normal, maka PX-nya sudah berbeda kan ini. Nah, tapi ditambah masih kalau menggunakan asumsinya sama lah, nanti pada ini berarti salah satu asumsi kan. Tapi kalau Anda ingin lebih jauh, ingin tahu asumsinya, mungkin paling mudah tadi lah misalnya saya ingin tahu dulu secara garis besar tadi asumsi untuk model regresi logistik lah misalnya. Tadi saya mungkin kalau ingin hanya logistik. Nah, moga-moga keluar dia apa aja tadi untuk yang ini kan yang biner tadi kan itu. Ini sama ada multikor juga ada, autokorelasinya ada, terus karena tadi juga yang di errornya kadang kita masih butuhkan yang normalnya, maka homogennya juga di sini harus dan keberadaan outliernya, independensi. Nah, nanti beberapa Anda mungkin kejarlah kembali lagi adalah ke referensinya ya, minta linknya ke e-booknya atau ke jurnalnya untuk Anda bisa dapat lebih jauh dari ini itu untuk memahami itu. Oke, ini terus yang misalnya yang di sini minta asumsinya apa. Ini kalau yang ini sekalian lagi di ya bisa juga kata yang umum ini ya boleh, kalau sudah ke yang khusus tadi ke diskriminan ya boleh, tinggal Anda coba cari, nanti kejar sekali referensinya. Sekali lagi Anda nggak harus ditampilkan di metodologi, cukup diharapkan ya, supaya Anda nggak capek nanti. Nanti saatnya skripsi itu jadi bab 3-mu kan itu. Ini tentang Bayesian decision boundary-nya. Sekali lagi ini nanti kalau Anda harus kuasai langsung saat ini ya mungkin berat, yang penting ini komputasinya dulu ya, jadi Anda bisa ngerunning ini jalan, oke lah, sudah bagus lah itu. Ini kalau P-nya lebih dari 1 makin. Nah, ini gunakan apa ini? Multivariat normal itu kan. Nah, Anda ketemu ini di kuliah multivariat. Tadi waktu masih P1 jadi masih kayak di univariat agak enak, setelah masuk sini jadi multivariat itu. Karena kelas yang dilibatkan lebih banyak itu. Nanti setiap itu orang selalu cek asumsi apa sih yang saya butuhkan di situ. Nah, ini untuk prediksinya ya, jadi dia maksud. Nah, nanti kan ada yang jadi ya tadi no, terus diprediksinya no, berarti benar. Yes, diprediksi kok no,
berarti ini yang meleset tadi kan. Nanti dia jadi akan mendapatkan apa? Di gambar bisa dalam bentuk ini nanti tabel ada ROC-nya. Lagi kalau dapatkan teorinya tambahkan ini ya, area dengan ROC apa untuk menyatakan di wilayah yang karena tadi untuk kita mau mendiskriminasi kan, jadi yang seperti kayak daerah perbatasan nggak selalu konteksnya gambarnya kayak linear ini di sebelah sana wilayah ini, yang ini wilayah yang enggak dari ROC-nya itu bisa di. Nah inilah nanti sharing di ini kan kalau dalam bahasa lebih lengkap lagi nanti ada namanya convolution matrix ya, dia ngukur apa aja itu. Mungkin di sini saya coba ini untuk menghitung nah jadi kan yang tentang tadi ini supposnya terus di rumus-rumus akurasi nanti sebagai akurasi, presisi, recall. Nah, ini biasanya nanti masuk ke dunia yang pas ini banyak sekali kita akan gunakan ukuran-ukuran seperti ini. Convolution matrix. Wah, akurasi 80%, presisinya ini. Nah, pada saat kita bandingin tadi beberapa metode mungkin bisa juga yang ini lebih tinggi tapi ininya lebih rendah. Nah, nanti berdasar dari data yang Anda miliki mungkin Anda lebih fokus akurasi dan presisi lebih penting mana untuk urusan data. Mudah kita lihat dari rumusnya. Presisi itu ngurusi apa? Misalnya hanya lihat akurasi ngurusin di sisi apanya itu. Karena pada saat kita akurasi itu TP dan TN tadi yang di true positif, true negatifnya, ikut dari sini hanya yang true positifnya. Dibandingkan dengan ditambahi dengan false positif. Kalau di sini dilibatkan semua kan di posisi akurasi. Jadi di sini yang seolah-olah yang true negatifnya tidak dilibatkan. Dia hanya ingin urusan yang positifnya aja. Direaktifkan terhadap kemungkinan dia false positif. Jadi apa? Itulah presisi. Jadi pada saat Anda ingin melihat antara akurasi presisi jadi lebih penting mana? Yang di sini kita nggak melibatkan aspek pada true negatif adalah yang di daerah yang positif, negatif itu yang apa di diagonalnya ya kalau di apa yang kalau terus yang satunya di posisi yang di off diagonalnya. Nah inilah ya nanti yang juga Anda jadi perhatian. Saya lagi di sini silakan lengkapi tambahnya walaupun di sini juga kadang ada yang nama konstruktif, true positif. Dan sekarang bagaimana untuk yang kuadratik? Wah ini nambah jadi lebih ribet lagi kan ini. Lebih rumit lagi. Mungkin kalau Anda ada yang sampai sini sekali lagi mungkin teorinya belum dilibatkan secara aktif nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah skripsi mungkin Anda harus ya memunculkan ini lebih detail, terutama dibahas waktu di bab 3-nya. Jadi ini bisa untuk konteks membuat diskriminasi ya, jadi mungkin lebih lagi makanya tadi masalah akurasi presisi akan dilibatkan untuk mengukur. Nah sekarang kalau orang naif ini, tadi sering sebagai naif bias itu apa sih yang dilakukan dalam konteks ke naif bias itu? Iya, gunakan yang bias tadi kan, jadi ini dibawa ke jadi K-nya makin banyak, ya ininya, terus P-nya makin banyak, ya tambah lagi kan. Nah, kalau tadi K-nya nggak terlalu banyak kan ini jadi sederhana kan tadi ini. Ini contoh hanya 3 ya, ini 1, 2, 3 itu ya agak mudah untuk melihat. Jadi, kalau misalnya tadi apa yang hanya 3 macam, ini komposnya ternyata 32%. Ini misalnya kayak apa? Mungkin kalau kita ingin lihat Anda pakai data harga saham yang lihat yang warna kalau di Indonesia hanya 2 ya, hijau sama merah. Hijau artinya naik atau sama harganya dengan yang kemarin. Kalau merah itu berarti turun. Nah, kalau kita ingin pisahkan harganya tetap, harganya turun, harganya naik, nah itu bisa menggunakan yang 3 seperti ini. Tapi kalau kita lihat di
misalnya yang harga saham di panen Yahoo itu hanya terlihat merah sama hijau. Hijau artinya harganya tetap atau naik. Merah artinya dia harganya turun. Nah, nanti bisa tambahkan untuk yang F1, F12, F13, tergantung tadi banyaknya apa ini di sini ya. Ini kan jadi ada satu apa terus sampai untuk yang K1 yaitu 1, 1, 1, 2 sampai 1P. Nah, di gambarnya sudah beda-beda kan ini di tampilan. Nah, ini hasil prediksinya tadi ya yang untuk true false-nya. No, ini yang diharapkan kan ini kan. Yang di tengah ini makin tengah makin bagus ya, kalau tadi makanya ada true positif, ada true negatifnya. Nah, ini tadi yang untuk kalau kita ingin membandingkan ya di antara apa secara analitiknya kita menggunakan yang log dari, dan kita ingin memaksimumkan apa dia masuk di kelas yang mana itu. Ini rumusnya, jadi kalau Anda enggak, nanti yang penting kalau saya harapkan nanti Anda adalah ke arah komputasinya, makanya lihatnya di yang lab tadi ya, dipraktekkan itu aja. Nanti teorinya cukup Anda harapkan, kalau Anda sempat ngomong copy ya boleh, tapi yang penting bagaimana Anda mengintegrasi atau memahami tentang LDA dan GGA ya tadi ya, perbedaan kayak apa. Ini menggunakan empirical-nya pakai gambar-gambar ini di box plot ya yang diandalkan kan ini. Jadi kalau ini yang skenario 1, skenario 2, skenario 3 kan berbeda ya, ini biru, yang ini masih di atas, yang ini malah di apa ini yang pink ya. Yang coklatnya ini kalau di sini biru. Apa maknanya? Maka di data saya harapkan Anda harus dapat yang bisa dipahami dengan baik ya untuk. Nah, ini kemarin siapa ya yang dia masih menggunakan ukuran ininya apa yang kalau di atas tengah langsung dianggap 1, kalau hanya dibikin 2. Sampai ada skenario yang banyak. Jadi biasanya kalau ciri-ciri keluar ada T kayak gini, mesti minta asumsi normalnya mesti ada ini, karena uji T itu dibangun berdasar di start map-nya mungkin Anda ingat adalah mesti ada kata-kata normal di sini. Ini yang menyebabkan kadang nanti asumsi normalnya mungkin harus dilibatkan, karena waktu Anda mengecek ini ternyata menggunakan uji T. Padahal uji T kan dibangun berdasar normal. Ini yang biasanya untuk uji koefisiennya ya. Mungkin Anda masih ingat hampir di kuliah metode statistik, diregresikan uji untuk koefisiennya, diregresikan pakai T. Maka disitulah maka membutuhkan asumsi normalnya mesti ada. Ini yang tadi yang ke GLM-nya, bisa dibentuk-bentuk hubungannya bisa apa. Ini kan masih di log Y langsung ini kan jadi kalau dikembalikan Y sama dengan kan E pangkat ini. Ini kan sudah enggak. Terus yang kuasong, ini yang counting ya, jadi Y-nya apa? 0, 1, 2, 3, karena menggunakan kuasong distribution itu. Nah, dan tadi kalau lupa tentang kuasong ya boleh cek lagi itu. Maka di sini sering untuk memodelkan kalau responnya berupa counting. Jadi banyaknya apa? Mungkin pengunjung ke suatu tempat, ini kadang dipakai adalah ini untuk counting. Maka proses untuk juga gunakan likelihood ini fungsi log likelihood-nya. Nah, ini sama lagi nih ini kan untuk ujinya ada set ya, jelas itu punyanya yang normal lagi.
Jadi mungkin Anda nggak harus karena tergantung minat dari data Anda ingin ngejar kemana ya. Jadi nggak harus semua ini dikerjakan nanti terlalu berat, minim salah satu. Tapi kalau bisa yang relevan dengan data yang Anda miliki ya. Supaya Anda jadi punya pengalaman, kenapa saya jadi milih hanya kapan saya pakai logistik, apa pakai regresi, atau pakai tadi hanya apa yang di LDA saja atau GDA. Jadi nggak harus semua dilakukan ya, nanti terlalu berat itu Pak. Nah ini nanti kalau untuk komputasinya ini kalau yang senang dengan data saham bisa gunakan Star Market Data. Anda langsung bisa ambil datanya kan langsung dari nggak usah yang SNP ini, tapi dari yang Yahoo aja lah, mungkin yang Indonesia itu. Kalau yang ini kan ngambil dari data sana. Nah ini kalau Anda ini kopi mau ditaruh di Collab ya boleh, mau di Kaggle ya bisa, terserah Anda mau pilihannya kemana itu. Oke, terus oh ini ini yang LDA ya. Anda sekali lagi Anda pilih salah satu aja, nggak harus semua lah untuk kalau mau semua ya boleh itu. Nah, minimal salah satu di topik ini. Ini yang LDA, ini yang GDA. Juga kalau Anda misalnya data di textbook sama itu agak Anda cukup yang penting ngerjakan satu, terserah data mau ambil dari Kaggle tadi. Kalau Anda ingin komputasinya di Kaggle, mungkin ambil di Kaggle nggak perlu diambil dulu kan. Kalau Anda mau pakai Colab kan data di Kaggle harus diambil dulu, ditaruh di Colab. Tapi kalau data di Avanan Yahoo, Anda langsung panggil dari Colab-nya kan bisa. Jadi saya sebenarnya ingin kalau bisa Anda supaya ringan, nggak menghabiskan waktu banyak, jangan udah data di Kaggle, komputasinya di Colab, kan nambahi Anda harus pindah kan. Tapi kalau datanya masih di Binance Yahoo atau di BPS, bolehlah Anda kerjakan di Colab. Tapi kalau memang itu Anda ingin pakai Kaggle untuk komputasinya, ya Anda tinggal ngupload di Kaggle datanya yang Anda miliki. Gitu. Tapi kalau data di Kaggle tadi, mungkin untuk yang tugas berikut ini, mungkin Anda nggak harus dibawa ke Colab ya. Anda tetap bekerjalah di Kaggle aja. Karena saya lihat tadi ada dua yang tampil, semua data dari Kaggle semua. Dan tolong kalau dari Kaggle dicoba dicari semaksimal mungkin informasinya tentang data itu ada dari mana, negara mana, tentang wilayah mana, minimal untuk interpretasinya jadi mudah dan manfaatnya. Dan saya harapkan juga Anda nanti kalau bisa cari di Kaggle data yang Indonesia ya. Harga rumah ya rumah di Indonesia misalnya. Ini yang naik bias kalau Anda ingin masuk ke biasiannya juga bisa. Ini kayaknya gunakan data market ini kayaknya. Misalnya juga ininya Gayosian yang dipakai Gayosian itu kan normal ini. Terus Canires Neighbors ini untuk tadi ingin melakukan dia lebih dekat kemana, dia masuk ke kelompok mana. Ini down, ini kan berarti turun ya, terus ini up. Kalau hanya ingin lihat harga itu naik atau tidak, biasanya kalau di Indonesia tetap itu diikutkan up itu. Maka ini sering biasanya hijau, kalau ini merah. Kalau di ini kan Anda kenyataannya merah, prediksi Anda merah, berarti kan tepat itu. Kalau dia naik hijau, diprediksi juga hijau itu yang tepat. Nah, kalau yang ini kan yang meleset itu. Ini dalam situasi kayak gini untuk yang trading saham menggunakan ini enak karena apa? Ini kayaknya posisinya down ini akan diprediksi akan tetap down akan jadi up misalnya. Kalau misal mau down kita kan kalau segera dijual aja kan, khawatir nanti harganya makin turun, takut kalau kira-kira akan naik ya pertahankan dulu bahwa kita akan dijual pada saat harga sudah naik kan, jadi kita ingin nyari untung kan di situ. Kalau ternyata harganya turun ya lebih kita hold dulu karena sudah pegang dulu, nanti pada saat naik baru dijual. Kalau beli ya tunggu pada saat harganya turun kan. Ini kalau lagi naik ya jangan beli dulu lah. Nanti kalau misalnya, tapi kalau masih naik terus ya oke, kadang kita bisa ambil putusan itu.
Satunya setelah dibeli malah turun. Nah, itu yang bikin jadi panik bagi kalau yang investor kan mungkin jangka panjang, ditunggu aja nanti saatnya naik lagi kan mesti ada itu. Kecuali bangkrut ya, itu kayak sahamnya Sritek ini sekarang sudah jadi karena sudah di likuidasi ya kayaknya sudah dibubarkan ya otomatis sahamnya akan jadi nilainya 0 gitu. Nah, ini pernah di skripsi tahun 9 berapa enggak? Yang pakai sahamnya Amerika, pas perusahaan di Amerika pas itu mau krisis yang 2010 apa. Itu salah satunya akhirnya dia tutup gitu. Nah, dia berarti hanya dapat prediksi bahwa dia akan turun terus dan ini akhirnya akan bangkrut kan. Nah, hati-hati kalau untuk saham, kalau yang bangkrut, pemegang saham nggak diganti, yang diganti dulu yang hutang-hutangnya tadi, itu kan kayak Sritek ini, harus bayar hutang-hutangnya dulu, sama kewajiban ke pegawainya. Pemegang saham mungkin nggak dapat sudah itu. Nah, nanti silakan kalau yang terkait ke dunia saham, silakan gunakan data itu. Misalkan memang yang Anda tertarik ya, supaya Anda menikmati analisis datanya itu. Di conversion tabelnya tadi ya, kalau yang hanya lihat ini aja conversion tabel, nanti kalau pada saat sudah untuk mengukur tadi, dari ini kan yang dipakai untuk menghitung tadi akurasi, presisi dan sebagainya kan berdasar dari conversion tabel jadi conversion matrix. Nah, gitu. Oke, ini silakan nanti dicoba, moga-moga ya nggak banyak error itu. Kalau ada error Anda boleh minta bantuan saya itu untuk perbaikan kalau bisa ya, kadang enggak. Ini yang kosong regression juga ada. Oke, saya kira sudah karena hari ini yang kita masih dalam Ramadan kuliah di diskon, jadi harusnya kita kan ya 9:10 ya karena 100 menit, tapi ini karena harusnya 80 menit, ini sudah saya lebihan 10 menit ya nggak sampai lah itu. Oke, silakan kalau mungkin ada yang tanyakan terkait ini. Sekali lagi untuk metodologi tolong dilengkapi Href-nya ya. Kalau memang Anda nggak sempat, jadi misalnya uji asumsi ya, Anda cukup mengharapkan apa aja, tapi kalau bisa dicek ya, nanti setiap tool ini mesti minta asumsi. Itu yang saya harapkan Anda mulai mendisiplinkan itu, supaya Anda beda, sama-sama berurusan dengan mesin learning, tapi Anda sebagai orang statistik sama orang ilmu komputer harusnya ada pembeda. Kita peduli terhadap peralatan statistik yang ada di dalamnya ya, yang sebenarnya minta asumsi, tidak hanya mengejar conversion marketing aja, tapi juga asumsi itu R-square saja itu enggak, tapi juga sama asumsinya itu. Baik, ini Eka, sudah ada yang tanya, sudah cukup? Ada yang mau tanya tadi siapa? Pak, presensinya boleh Silakan. dibuka lagi? Presensi. Ya oke, saya tampilkan lagi. Nah, minimal kan presensinya kan. Bentar. Di mana presensinya tadi? Oh, ini. Ya, sekali silakan. Bagi yang sudah tidak, ini boleh live ya, nanti tinggal yang presensi aja kalau memang sudah nggak ada yang tanyakan. Oke, terima kasih untuk kita akhiri. Minggu depan berarti saya kan sudah presentasi tugas tentang bab 4 ya, klasifikasi. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, silakan kalau yang mau live dulu nggak apa-apa. Yang presensi sudah ini? Oke, ini udah 53 berarti banyak ya sudah lengkap ya berarti ya hari ini kayaknya nih. Dengan saya kan 53 berarti. Oke lah, bagus kayaknya masuk semua ini berarti. Terima kasih, saya akhiri ya, saya tutup ya. Oke, selamat pagi, sudah mau siang.